Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo tidak secara sengaja bertemu di Jember. Apakah memang pertemuan di Jawa Timur ini tidak disengaja atau memang sebetulnya didesain tapi seakan-akan tidak disengaja? Apakah mereka ketika bertemu di lapangan tidak bentrok, masanya juga tidak bentrok, atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Ganjar, Mas Anies ke Jawa Timur, di mana Jawa Timur tidak mempunyai capres seperti Mas Ganjar yang dari Jawa Tengah, Mas Anies yang dari DKI Jakarta. Jawa Timur tentunya salah satu penentu selain Jawa Barat. Kemudian ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tentunya semua mempunyai sumbangsih yang besar. Tapi Jawa Timur tidak boleh ditinggalkan karena sebagai provinsi yang terbanyak kabupaten kotanya. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya apa sih agenda beliau berdua ke Jawa Timur dan apakah masanya tidak bentrok. Pertama kita lihat di liputan 6, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak safari politik ke Jember akhir pekan ini. Apa agendanya? Ini adalah pemberitaan jauh sebelumnya, dan kalau kita melihat pada hari atau sebelumnya, ini ada sebuah harapan dari Pak Prabowo yang kebetulan tidak di Jawa Timur. Prabowo Subianto ajak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berkonsentrasi secara sehat di Pilpres 2024. Ini sebuah kalimat yang bagus ya. Berkontestasi secara sehat. Jadi tidak ada yang menyalahgunakan proses tahapan dengan cara yang tidak diperkenankan oleh undang-undang ataupun tidak diperkenankan oleh etika. Kemudian kita baca di Tribun ada apa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bersamaan kunjungi Jember hari ini dan besok. Jadi Sabtu dan Minggu berdua di Jember. Sepertinya Indonesia itu hanya Jember, enggak. Memang kebetulan ada sesuatu yang menarik di sana. Dan kita lihat di CNN Indonesia, Anies dan Ganjar ke Jember, rumor menginap di hotel yang sama. Wow, ini kok Indonesia banget. Maksudnya, ya seperti tidak ada masalah. Tapi yang terakhir di CNN Indonesia juga, Ganjar kunjungi rumah kelahiran Bung Karno, Anies minta doa pondok pesantren. Kalian pilih yang mana? Yang terakhir saja ya, nanti yang lainnya kita hubungkan. Meskipun temanya Jawa Timur dan Jember. Ganjar kunjungi rumah kelahiran Bung Karno, Anies minta doa pondok pesantren. Surabaya, CNN Indonesia, dua kandidat presiden yang sudah dideklarasikan, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, menggelar dua kunjungan terpisah di Jawa Timur. Yang satu mengunjungi rumah kelahiran Soekarno, yang lainnya menghadiri haul pondok pesantren. Ganjar yang juga menjadi Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno di Jalan Pandean 4, Paneleh, Surabaya. Memang kelahiran Bung Karno yang saya tahu dia tempat besarnya Bung Karno waktu proses sekolah. Kelahirannya Blitar deh, coba diklarifikasi ini. Dia didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Wali Kota Wisnu Sakti Buwana, cucu Bung Karno Putih Guntur Soekarno, politisi Adi Sutarwijono, Indah Kurnia, dan lainnya. Jadi elit-elit PDI Perjuangan. Seperti kata Bung Karno, ayo kita warisi apinya, jangan abunya. Kita harus warisi api perjuangan Bung Karno untuk meneruskan kebaikan, untuk terus menghadirkan kerja kerakyatan yang konsisten dan tulus yang bisa membantu seluruh masyarakat Indonesia. Ganjar memasuki rumah kelahiran Bung Karno dengan mengucapkan kalimat basmalah. Di dalam dia melihat gambar tempat kelahiran sang proklamator dan berbagai arsip serta
memorabilia dengan didampingi komunitas sejarah Begandring Surabaya. Kok ini mungkin perlu diklarifikasi ya. Surabaya dan Jawa Timur adalah wilayah yang lekat dengan perjalanan hidup Bung Karno. Beliau lahir di Surabaya, sekolah di masa kecil sampai remaja di Surabaya, berdinamika dengan banyak tokoh pergerakan semasa indekos di rumah Sokro Aminoto juga di Surabaya. Nah ini ya yang betul itu. Beliau saat wafat lalu dimakamkan di Blitar. Maka Jawa Timur punya tempat yang spesial. Dalam kunjungan ini, Ganjar juga menerima kendil dari sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat budaya. Kendil tersebut berisi air yang berisi dari sumur. Jobong sumur itu sudah ada sejak zaman Majapahit yang diperkirakan berusia 600 tahun. Oh. Pencerahan kendil sekaligus sebagai simbol peneguhan spirit kebangsaan Indonesia, kata Kuncarsono, pegiat komunitas sejarah Begandring Surabaya. Kemudian terpisah, Anies Rashid Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Muzaki Shah di Jember. Saya bersyukur kembali ke Jember dan dia bisa bersilaturahmi dengan pengasuh Ponpes Al-Qadiri Kiai Haji Muzaki Shah. Saya meminta nasihat, petunjuk, harapan, dan doa, katanya di lokasi. Pihaknya bersama rombongan melakukan silaturahmi dengan pengasuh Ponpes Al-Qadiri agar selalu diberikan petunjuk dan doa. Bahkan pihak Ponpes menerima dengan baik kedatangannya dan disambut hangat di Al-Qadiri. Kami juga mendoakan agar pengasuh pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Muzaki Shah selalu diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa menjadi tauladan bagi kami. Sementara putra pengasuh Ponpes Al-Qadiri Ahmad Fadli Muzaki mengatakan kedatangan Anies ke Ponpes Al-Qadiri hanya untuk bersilaturahmi dan meminta doa. Pak Anies hanya silaturahmi saja dan meminta doa di Ponpes Al-Qadiri. Agenda utama yang menghadiri adalah sebetulnya Haul Habib Soleh di Kecamatan Tanggul. Oh, yang utama di Kecamatan Tanggul Haul Habib Soleh. Ponpes yang diasuh Kiai Haji Muzaki Shah ini sering menjadi rujukan para bakal calon presiden. Seperti mantan Presiden SBY juga pernah minta restu menjelang pemilu 2004-2009. Tak ketinggalan Capres Prabowo Subianto mengunjungi Ponpes tersebut jelang pemilu 2014 berdasarkan jadwal KPU nanti 19 sampai 25 November pendaftarannya. Sejauh ini baru Ganjar dan Anies yang telah diumumkan sebagai calon presiden yang diusung oleh partai politik. Masih ada waktu sepintas, katanya sih Anies dan Ganjar ke Jember rumor menginap di hotel yang sama. Seru ya. Ini menjadi sesuatu di Aston Jember. Dan safari ke politik akhir pekan ini intinya satunya di Car Free Day, satunya ke Ponpes, ke Haul Habib di Tanggul. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik Jawa Timur Mas Ganjar, karena beliau berdua kemungkinan besar membutuhkan Jawa Timur. Dan pada pertanyaan awal tadi kan kita bertanya, apakah beliau berdua berjanji atau janjian ketemu di Jawa Timur ataupun di Jember, atau mungkin ada sebuah deal? Menurut analisis saya, pertama, bahwa mempunyai atau tugas dari setiap bakal calon presiden kalau ingin mendapatkan kepercayaan publik, maka ya harus mendatangi semuanya. Mendatangi semuanya itu maksudnya kebetulan Sabtu Minggu ini adalah di Jember, di Jawa Timur. Di Jawa Timur, di Jember. Antara Mas Anies sama Mas Ganjar. Meskipun acaranya berbeda. Dan di situ memang
pemilihnya tidak sedikit, banyak, bisa-bisa menjadi penentu dari proses pemilu yang ada. Jadi ini adalah sebuah momentum dari bakal calon presiden untuk menyapa seluruh pemilih. Kalau tidak dilakukan oleh mereka, maka kemungkinan besar tidak sampai. Seperti apa sih gagasannya Mas Ganjar ataupun Mas Anies? Bisa-bisa nanti pemilih akan bingung, dan untuk apa saya memilih orang yang tidak pernah menyapa? Disapa aja masyarakat itu sudah merasa mereka sudah diajak ngobrol bagaimana membangun negeri ini. Jadi dikunjungi, meskipun kunjungannya berbeda ya, satunya mulai dari, kalau Mas Ganjar dari tempatnya Bung Karno di Surabaya sampai di Jember dengan Car Free Day ataupun lainnya. Kalau Mas Anies ya memang fokus sebetulnya di Jembernya, di Aul Habib, di Tanggo, dan kemudian di Al Qodiri, di pondok pesantren yang super famous tersebut. Jadi merasa, kalau menurut saya keduanya merasa ini adalah penting untuk menyapa. Bagaimana tentang Pak Prabowo? Kemungkinan Pak Prabowo juga menyapa di tempat lain, meskipun tadi beliau menyampaikan bahwa ajak Mas Anies sama Mas Ganjar berkontestasi secara sehat. Sehingga analisa yang kedua, ya ini yang benar, Bawaslu, KPU tidak terlalu sensitif terkait dengan para bakal calon presiden turun seperti ini. Beri kesempatan yang bebas saja. Toh mereka juga belum sebagai calon presiden. Tetapi bahwa penting masyarakat itu tahu, disapa oleh orang-orang hebat itu perlu. Supaya antara pemimpin sama rakyat, calon pemilih itu dekat, tidak jauh. Kalau jauh nanti mempunyai masalah besar. Masalah besarnya itu yaitu bahwa agak kesulitan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya. Jadi ini adalah pilihan yang tepat bagaimana bakal calon presiden hadir dan menyapa dengan berbagai caranya, karena memang kemungkinan konstituennya tidak sama 100%. Mereka menggunakan caranya untuk menyapa konstituen yang cocok. Jadi teman-teman Bawaslu tidak perlu sensitif, dan teman-teman netizen atau masyarakat secara umum juga tidak usah sensitif. Oh ini Mas Anies perlu disemprit, Mas Ganjar perlu disemprit, jangan. Pak Prabowo disemprit, jangan. Toh ini sekali lagi adalah untuk demi kebaikan negeri ini. Bahwa ada aturan terkait dengan sebuah kontestasi dalam pemilu, iya. Pilpres itu iya. Tapi bahwa pada kesempatan ini belum ada calon itu iya. Analisa yang ketiga, bahwa mengapa Jawa Timur, mengapa Jember, ya kebetulan ada momentum yang beliau harus hadir. Tetapi yang lebih penting adalah momentum itu juga terjadi di daerah lain. Tetapi kalau ada satu tempat yang ada momentum, kebetulan ada kesamaan visi misi program dari masing-masing capres, Mas Ganjar, Mas Anies, kalau ditinggalkan maka akan bahaya, akan ditinggalkan oleh calon pemilihnya, pecinta masa depan negeri. Menarik ketika informasinya sih bahwa beliau dalam satu hotel. Kalau satu hotel lebih menarik lagi. Sebetulnya satu hotel atau satu daerah atau satu provinsi sama sebetulnya. Substansinya bukan lokasi ya, tapi bahwa komunikasi politik antara bakal calon presiden itu penting. Jangan sampai terjadi seperti pada posisi mempersiapkan 2019 antara cebong dan kampret. Seakan-akan cebong dan kampret itu negatif, jelek. Padahal itu adalah yang dibuat oleh orang yang tidak suka dan dilanggengkan. Mengapa perlu dilanggengkan oleh pembuatnya itu? Karena kalian tahu kan, pada pasca Pilpres ada pemenangnya yaitu Pak Jokowi. Sesudah Pak Jokowi sebagai pemenang, selanjutnya Pak Prabowo diajak untuk bergabung dan bersedia. Sesudah bersedia,
cebong dan kampret tetap berjalan. Padahal Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sudah menyatu. Lah, di situ kalau menurut saya ini ada sebuah problem. Problemnya adalah ada yang pengen bagaimana ini sepertinya harus tarung yang negatif. Tidak berdasar visi misi dan gagasan, tapi berdasarkan like and dislike, suka atau tidak suka, kamu ataupun aku. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga ketika satu hotel itu sebetulnya maknanya satu Indonesia, satu provinsi sebenarnya satu Indonesia. Karena intinya seluruh rakyat itu equal, perlu dihadiri oleh semua bakal calon presiden. Sehingga mengenal betul. Toh nanti sesudah terpilih dan mengemban amanah sebagai pemimpin, sebagai presiden, toh tidak ada sekat. Mereka yang kalah juga menjadi bagian rakyatnya, dan kalau bisa sih bisa menjadi bagian dari pemerintahannya, supaya bukan berarti ini menghindari oposisi, bukan. Tapi ada pemikiran yang bagus yang mungkin bisa diaktualkan, menggantikan pemikiran dari pemenang yang kebetulan kurang bagus dibanding dengan calon yang kalah kebetulan bagus. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga di tempat lain juga terinspirasi seperti Mas Ganjar sama Mas Anies ini ya. Meskipun satu lokasi bukan masalah, tidak perlu bermusuh-musuhan, timnya pun juga tidak perlu bermusuh-musuhan. Yang penting, ayo, pemilih itu butuhnya siapa? Bukan siapa sebenarnya, butuhnya seperti apa, dan selanjutnya untuk membangun Indonesia negeri kita lebih baik pada 2029 nantinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.